Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Iskandar Zulkarnain, MSI. Yang kami hormati Ibu Hajah Indah Budiyarti, SPD MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Difa Al-Madani sebagai moderator dalam kegiatan kita pada hari ini. Presentasi kelompok 2 dengan judul Variasi Individual Peserta Didik dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Adapun anggota yang akan menyampaikan materi pada hari ini, materi pertama pengertian peserta didik akan dibawakan oleh Atika Puspitasari. Materi kedua teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik akan dibawakan oleh Halimah. Materi ketiga, peserta didik sebagai makhluk individual akan dibawakan oleh Prasasti Bumi Syahadat. Materi keempat, perbedaan individual peserta didik akan dibawa oleh Najwa Endah Alaiah. Dan materi terakhir, materi kelima, karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya terhadap pendidikan akan dibawakan oleh Muhammad Difa Al-Madani. Langsung saja, untuk mengawali pertama, kita serahkan kepada kelompok kedua, materi pengertian peserta didik yang akan dibawakan oleh Saudari Atika Puspitasari. Kepada Saudari Atika Puspitasari, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Atika Puspitasari, ingin menjelaskan materi tentang variasi individual peserta didik. Variasi individual merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Peserta didik menjadi pokok persoalan dan tumpuan perhatian dalam semua proses transformasi yang disebut pendidikan. Setiap peserta didik memiliki kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan individual ini dapat dilihat dari karakter atau perilaku peserta didik, gaya belajar, ataupun cara berpikirnya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai seorang guru atau pendidik, hendaknya mampu memahami variasi dan masing-masing individu atau peserta didiknya. 1. Pengertian peserta didik. Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dengan demikian, peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik merupakan salah satu komponen terpenting dalam pendidikan. Tanpanya proses pendidikan tidak akan terlaksana. Oleh karena itu, pengertian tentang anak didik dirasa perlu diketahui dan dipahami secara mendalam oleh seluruh pihak karena peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Peserta didik bertindak sebagai pelaku pencari, penerima, dan penyimpan sedari proses pembelajaran. Dan untuk mengembangkan potensi tersebut, sangat membutuhkan seorang pendidik atau guru. 2. Teori-teori psikologi tentang hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang terpenting dalam proses pendidikan. Maka seorang guru dituntut memiliki pemahaman yang mendalam tentang hakikat peserta didik tersebut. Sebagai komponen manusiawi, berarti pemahaman tentang hakikat peserta didik tidak terlepas dari pemahaman tentang hakikat manusia secara umum. Dalam kajian psikologi, terdapat teori yang berupaya untuk menjelaskan tentang manusia, terutama bagaimana manusia berkembang dan bertingkah laku. Yang pertama ada pandangan psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori
yang dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Menurut teori ini, tingkah laku manusia merupakan hasil tenaga yang beroperasi di dalam pikiran, yang sering tanpa disadari oleh individu yang memang sudah ada sejak semula pada setiap diri individu. Ide-ide pokok tentang tingkah laku manusia, Freud kemudian membedakan kepribadian manusia atas 3 struktur psikis, yaitu ada ide, ego, dan superego. Yang kedua, pandangan behavioristik. Pandangan behavioristik dikembangkan oleh John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958, seorang ahli psikologi Amerika. Sebagai reaksi atas teori psikodinamika, maka John B. Watson menjelaskan tentang tingkah laku manusia. Asumsi dasar mengenai tingkah laku menurut teori ini adalah bahwa tingkah laku sepenuhnya ditentukan oleh aturan-aturan, bisa diramalkan dan bisa dikendalikan. Pandangan yang ketiga ada pandangan humanistik. Teori humanistik dipelopori oleh Carl Rogers pada tahun 1902 sampai 1987 dan Abraham Maslow pada tahun 1908 dan 1970. Dalam teori humanistik, manusia digambarkan sebagai individu yang aktif, bertanggung jawab, mempunyai potensi kreatif, bebas, dan selalu berusaha untuk self-fulfillment, yaitu mengisi diri sepenuhnya untuk beraktualisasi. Yang keempat, pandangan psikologi transpersonal. Pandangan psikologi transpersonal merupakan kelanjutan atau lebih tepatnya pengembangan dari psikologi humanistik yang dipelopori oleh S.I. Shapiro dan Dennis Hallajoy pada tahun 1902. Psikologi transpersonal dengan dua unsur penting yang menjadi perhatian, yaitu potensi luhur dan fenomena kesadaran manusia. Saya Prasasti Umi Syahadat ingin menjelaskan tentang peserta didik sebagai makhluk individual. Nah, individual berasal dari bahasa Latin individuum yang berarti tidak terbagi. Manusia merupakan kesatuan psikologis yang khas dan terus-menerus mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dalam bahasa Indonesia, individu diartikan sebagai orang atau seorang diri atau pribadi sebagai perseorangan. Menurut Lindgren, variasi individual menyangkut tentang variasi yang terjadi, baik aspek fisik ataupun psikologis. Sedangkan menurut Chaplin, variasi individual adalah perbedaan sifat kuantitatif dalam suatu sifat yang bisa membedakan satu individu dengan individu yang lain. Nah, ada 3 pandangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pandangan nativistik. Yang kedua, pandangan empiristik. Yang ketiga, pandangan konvergensi. Nah, Sunarto dan Agung Hartono mengategorikan variasi individual seperti berikut. Yang pertama, perbedaan fisik, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, perbedaan inteligensi, dan perbedaan kecakapan. Nah, sebagai makhluk individu yang menjadi satuan terkecil dalam suatu organisasi dalam kelompok, manusia harus memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri tersebut meliputi kesadaran diri realita, self-respect, self-narsis, egoisme, martabat kepribadian, dan perbedaan dan persamaan dengan yang lain. 4. Perbedaan individual peserta didik. Perbedaan individual merupakan suatu perbedaan yang dimiliki setiap individu baik secara fisik maupun non-fisik yang menjadikan karakter atau ciri-ciri yang berbeda pada setiap orang. Setiap peserta didik memiliki perbedaan individual. Aspek-aspek perbedaan individual peserta didik. 1. Perbedaan fisik motorik. Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya pada apa yang dapat diamati oleh panca indera, melainkan juga apa yang tidak dapat diamati oleh panca indera seperti usia, golongan darah, pendengaran, penglihatan, dan sebagainya. Aspek fisik lain juga dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu kemampuan mengkoordinasi kerja sistem saraf motorik yang menimbulkan reaksi dalam bentuk gerakan. Dalam hal ini dapat ditemukan adanya anak yang cekatan, tetapi ada juga anak yang lamban dalam bereaksi sesuatu.
Dua, perbedaan kecakapan bahasa. Kemampuan bahasa tiap anak berbeda-beda. Perbedaan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, seperti kecerdasan, lingkungan, dan fisik, terutama organ bicara. 3. Perbedaan psikologis. Perbedaan psikologis sering menjadi persoalan sebab menyangkut apa yang ada dalam jiwa dan perasaan anak. Ada anak yang mudah tersenyum, ada anak yang selalu murung, ada yang pemalas, ada yang rajin, dan sebagainya. 4. Perbedaan latar belakang. Setiap anak memiliki perbedaan latar belakang yang masing-masing dapat memperlancar atau menghambat prestasinya. Faktor ini dapat berkembang akibat lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar dapat memberikan pengaruh yang berbeda-beda. 5. Perbedaan bakat. Bingham mendefinisikan bakat sebagai suatu keadaan yang dianggap sebagai gejala kemampuan seorang individu yang diperoleh melalui latihan sebagian pengetahuan, keterampilan, atau serangkaian respons. Setiap anak tentunya memiliki bakat pada suatu bidang tertentu dengan kualitasnya yang berbeda-beda. Baik, materi selanjutnya saya lanjutkan. Saya Muhammad Tifal Madi menjelaskan karakteristik individu sebagai peserta didik dan implikasinya. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu karakteristik. Karakteristik itu merupakan karakter atau sikap, atau bisa juga gaya seseorang. Maka karakteristik individu sebagai peserta didik merupakan sikap atau perilaku atau gaya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Ada hubungannya dengan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini menurut De Porter and Hernacki, gaya belajar itu ada 3, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Yang pertama, gaya belajar visual itu lebih memfokuskan pada penglihatan. Anak pada tipe ini memperhatikan mimik guru saat mengajar, agar memahami bahan pelajaran. Mereka itu sangat tertarik duduk di bagian depan supaya bisa menyaksikan secara jelas guru yang mengajar. Gaya yang kedua, gaya belajar auditory. Gaya belajar auditory ini memfokuskan pada indera pendengaran untuk menyerap informasi atau pengetahuan. Anak didik harus mendengar, baru selanjutnya dapat memahami atau mengikat informasi yang diperoleh. Seseorang dengan tipe auditorial ini memiliki ciri-ciri mudah terganggu oleh keributan, mengucapkan tulisan, atau membaca dengan suara sambil menggerakkan bibir, dan sebagainya. Ya, yang ketiga ini adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini mensyaratkan personal untuk menyentuh atau menjamah sesuatu yang menyampaikan informasi atau data tertentu untuk diingat peserta didik. Nah, ciri-ciri anak kinestetik itu menyentuh atau memegang untuk memperoleh perhatian orang, merespon perhatian fisik, berdiri dekat dengan lawan bicara, selalu berorientasi pada fisik, dan banyak bergerak. Memiliki pertumbuhan atau perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar dengan memanipulasi dan praktik, menghafal atau mengingat dengan cara berjalan atau melihat, menunjuk bacaan ketika sedang membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, dan tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Selanjutnya adalah implikasi. Implikasi karakteristik individu sebagai peserta didik. Perbedaan individu ini sangat menarik perhatian kita. Kita perlu memahami peserta didik berdasarkan cara belajarnya dengan pendekatan yang tepat. Pertama itu pendekatan untuk membantu proses belajar peserta didik dengan gaya belajar yang visual. Pertama, memanfaatkan materi atau objek visual, misalnya berupa peta, gambar, atau diagram. Yang kedua, memanfaatkan warna untuk memudahkan memahami hal atau poin-poin yang penting. Yang ketiga, menganjurkan anak agar membaca buku-buku bergambar atau dengan animasi-animasi. Yang keempat, menggunakan media-media digital seperti komputer atau video. Yang kelima, mengajak anak untuk mempresentasikan gagasannya ke dalam sketsa berupa gambar atau diagram. Yang kedua, pendekatan untuk membantu proses belajar anak auditory. Pertama, selalu libatkan anak dalam kegiatan diskusi. Yang kedua, beri motivasi untuk membaca bahan pelajaran dengan bersuara. Yang ketiga, variasikan penggunaan musik saat pembelajaran anak. Yang keempat, diskusikan ide secara lisan.
Dan yang terakhir, ajak anak untuk merekam bahan pelajarannya ke dalam kaset dan mendengarkannya sebelum tidur. Nah, selanjutnya pendekatan atau strategi untuk membelajarkan anak yang kinestetik. Anak itu tidak mengharuskan untuk belajar hingga berjam-jam. Yang kedua, ajak anak belajar dengan mengeksplorasi. Contohnya sambil menggunakan objek yang sesungguhnya dalam memahami konsep baru. Nah, yang ketiga, tandai hal-hal penting suatu bacaan dengan warna yang terang. Dan terakhir, beri izin anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Terima kasih. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2. Saya atas nama Muhammad Tifal Madani dan anggota yang bertugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.